Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, kita semua dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, Bu Guru absen dulu ya. Masuk semua hari ini? Alhamdulillah, masuk semua ya. Ada yang masih ingat pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Materi apa ya? Iya, benar. Pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang materi perceraian. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang materi ilmu mawaris. Baik, selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran materi ilmu mawaris ini. Yang pertama, meyakini hikmah dan manfaat dari ketentuan syariat Islam tentang pembagian warisan dan wasiat. Yang kedua, proaktif dalam mempelajari ketentuan syariat Islam tentang pembagian warisan dan wasiat. Yang ketiga, menjadi teladan dalam bersikap sebagai implementasi dari pemahaman tentang ketentuan pembagian harta warisan dan wasiat. Yang keempat, berakhlak mulia dalam bertindak sebagai implementasi dari pemahaman tentang ketentuan pembagian harta warisan dan wasiat. Yang kelima, mampu menyusun ketentuan hukum waris dan wasiat. Yang keenam, mempresentasikan ketentuan-ketentuan hukum waris dan wasiat. Dalam Islam, Al-Quran memberikan tuntunan dan tuntutan dalam pembagian harta benda dari orang yang telah meninggal. Ilmu pembagian tersebut dalam ilmu fikih dikenal dengan ilmu faraid. Ya, ilmu faraid, yakni disiplin ilmu yang membahas berbagai hal terkait pembagian harta waris. Nah, tujuan utama mempelajari ilmu faraid adalah agar setiap orang muslim mengetahui siapa saja yang berhak mendapatkan warisan dan yang tidak, hingga tidak akan terjadi pengambilan hak saudaranya yang lain secara semena-mena. Karena saat seseorang telah meninggal dunia, maka harta yang ia miliki sebelumnya telah terlepas dari kepemilikannya, berpindah menjadi hak milik ahli warisnya. Pada posisi ini, orang mukmin dituntut dan diperintahkan membagi harta peninggalan seorang yang telah meninggal sesuai dengan ketentuan syara. Kesadaran melaksanakan aturan pembagian harta waris sesuai ketentuan ilmu faraid juga merupakan bukti ketaatan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian ilmu mawaris. Dari segi bahasa, kata mawaris merupakan bentuk jamak dari kata mirothun, yang artinya harta yang diwariskan. Adapun secara istilah, mawaris adalah ilmu tentang pembagian harta peninggalan setelah seseorang meninggal dunia. Dalam berbagai referensi yang membahas tentang mawaris, dipaparkan bahwa rukun waris itu ada 3. Yang pertama adalah waris. Waris yaitu orang yang mendapatkan harta warisan. Seorang berhak mendapatkan warisan karena salah satu dari 3 sebab. Yang pertama, hubungan nasab atau hubungan darah. Yang kedua, hubungan pernikahan. Dan yang ketiga, hubungan wala atau memerdekakan budak. Mewaris yaitu orang yang telah meninggal
dan mewariskan harta kepada ahli warisnya. Selanjutnya, maurus, yaitu harta warisan yang siap dibagikan kepada ahli waris setelah diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang mayit, dan pelaksanaan wasiat mayit. Yang kedua yaitu hukum membagi harta warisan. Seorang muslim dituntut menjalankan syariat Islam sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian halnya saat syariat Islam mengatur hal-hal yang terkait dengan pembagian harta waris. Aturan warisan tersebut merupakan ketentuan Allah yang pastinya akan mendatangkan maslahat bagi semua hamba-hambanya. Bahkan Allah memperingatkan dengan keras siapapun yang melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkannya, termasuk aturan warisan. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Yang artinya, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka, sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Quran Surah An-Nisa ayat 14. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Iqsimul mala baina ahlil faraidi ala kitabillah. Yang artinya, bagilah harta warisan di antara ahli waris sesuai dengan aturan kitab Allah. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu terkait hal-hal yang harus dilakukan sebelum harta warisan dibagikan. Ada beberapa hal yang harus ditunaikan terlebih dahulu nih oleh ahli waris sebelum harta warisan dibagikan. Yang pertama, zakat. Kalau harta yang ditinggalkan sudah saatnya dikeluarkan zakatnya, maka zakat harta tersebut harus dibayarkan terlebih dahulu. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan jenazah, mulai dari membeli kain kafan, upah menggali kuburan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, hutang. Jika mayat memiliki hutang, maka hutangnya harus dibayar terlebih dahulu dengan harta warisan yang ditinggalkan. Yang keempat, wasiat. Jika mayat meninggalkan wasiat agar sebagian harta peninggalannya diberikan kepada orang lain, maka wasiat ini pun harus dilaksanakan. Apabila keempat hak tersebut, zakat, biaya penguburan, hutang mayat, dan wasiat mayat sudah diselesaikan, maka harta warisan selebihnya baru dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Selanjutnya, hukum mempelajari ilmu mawaris. Para ulama berpendapat bahwa mempelajari dan mengajarkan ilmu mawaris adalah fardu kifayah. Artinya, jika telah ada sebagian kalangan yang mempelajari ilmu tersebut, maka kewajiban yang lain telah gugur. Namun, walaupun hukum awalnya fardu kifayah, akan tetapi dalam kondisi tertentu saat tidak ada seorang pun yang mempelajarinya,
maka hukum mempelajari ilmu mawaris berubah menjadi fardu ain. Lalu, apa tujuan ilmu mawaris? Nah, tujuan ilmu mawaris yang pertama, memberikan pembelajaran bagi kaum muslimin agar bertanggung jawab dalam melaksanakan syariat Islam yang terkait dengan pembagian harta waris. Yang kedua, memberikan solusi terbaik terhadap berbagai permasalahan seputar pembagian harta waris yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menyelamatkan harta benda si mayit hingga tidak diambil orang-orang zalim yang tidak berhak menerimanya. Oke, pembahasan selanjutnya terkait sumber hukum ilmu mawaris. Sumber hukum ilmu mawaris adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam Al-Quran terdapat pada surat An-Nisa ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qala minhu aw katsur nasibam mafruḍa, yang artinya bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Quran Surat An-Nisa ayat 7. Selain itu, terdapat pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 11 sampai 12. Kemudian dalam hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Hurairah ta'allamul faraidha wa 'allimuha fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'i yunza'u min ummati, yang artinya, wahai Abu Hurairah, belajarlah ilmu faraid atau warisan dan ajarkanlah ilmu tersebut, karena sesungguhnya ia merupakan setengah dari ilmu dan ia akan dilupakan, dan ia merupakan ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang terakhir tentang kedudukan ilmu mawaris. Ilmu mawaris mempunyai kedudukan yang sangat agung dalam Islam. Kenapa? Karena ia menjadi solusi efektif berbagai permasalahan umat terkait pembagian harta waris. Jika ilmu mawaris diterapkan secara baik, maka semua ahli waris akan mendapatkan haknya secara proporsional. Mereka tidak akan dizolimi ataupun menzolimi, karena dilaksanakan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun keutamaan ilmu mawaris juga dapat kita pahami dari ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan persoalan waris. Allah menerangkan tata cara pembagian harta waris secara gamblang dan terperinci dalam beberapa ayatnya. Nah, ini merupakan indikator yang menegaskan bahwa persoalan warisan merupakan persoalan yang sangat penting. Pada beberapa hadis yang telah disebutkan sebelumnya, Rasulullah juga mengingatkan umatnya untuk tidak melupakan ilmu mawaris, karena ia merupakan bagian penting dalam agama.
Oke, itu tadi sedikit penjelasan tentang materi ilmu mawaris. Sekarang kita bagi kelompok ya. Satu kelas dibagi menjadi 4 kelompok. Silahkan memilih sendiri ya anggota kelompoknya siapa aja. Dan silahkan berkumpul dengan kelompok masing-masing. Oke, udah dapat kelompok semua ya? Oh, sudah. Alhamdulillah. Dengarkan ibu baik-baik ya. Silahkan setiap kelompok mendiskusikan permasalahan terkait ilmu mawaris. Nah, permasalahannya adalah seorang ibu paruh-baya datang ke rumah seorang ustadz. Kepadanya ia menceritakan perihal keluarganya yang sedang tidak rukun dikarenakan masalah pembagian warisan. Semua saudara menginginkan harta warisan peninggalan orang tua mereka dibagi rata, kecuali sang ibu yang menghendaki harta itu dibagi sesuai aturan syariat Islam. Meski ia menyadari bahwa bila dibagi rata, maka ia akan mendapatkan bagian lebih banyak dibanding bila menurut hukum Islam. Masalah menjadi lebih rumit ketika ternyata salah satu di antara ahli waris menginginkan mendapatkan bagian lebih banyak dari lainnya dengan berbagai alasan. Nah, silahkan diskusikan permasalahan tersebut dengan kelompok masing-masing dan berikan solusi dari permasalahan tersebut ya. Kalian boleh mencari referensi dari buku maupun internet. Bagaimana anak-anak? Apakah ada kesulitan? Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan ya. Oke, sekarang waktunya setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Dimulai dari kelompok 1 ya. Silahkan kelompok yang lainnya menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Nah, setelah kelompok 1 selesai presentasi, silahkan kelompok yang lainnya menanggapi dan mengajukan pertanyaan ya. Begitu juga seterusnya sampai kelompok 4. Baiklah, kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah presentasi. Terima kasih ya semuanya. Nah, permasalahan yang telah didiskusikan kelompok 1 sampai kelompok 4 tadi adalah satu di antara sekian banyak realitas yang terjadi di masyarakat muslim. Ada banyak alasan bagi mereka untuk tidak menggunakan hukum Islam dalam membagi harta warisan. Keinginan untuk mendapat lebih banyak, merasa kasihan bila saudara perempuan hanya mendapat bagian separuh dari saudara laki-laki, hingga karena memang mereka tidak tahu bagaimana semestinya membagi warisan menurut Islam. Nah, itu tadi adalah alasan yang kaprah terjadi. Bila melihat ayat-ayat waris di dalam Al-Quran, kita bisa mengambil satu simpulan, bahwa betapa Allah memberikan perhatian lebih dalam hal ini. Bagaimana tidak? Dengan begitu rinci dan detailnya, Allah mengatur bagian setiap ahli waris berikut dengan syarat yang mesti dipenuhinya. Di sana kita dapati Allah mengatur secara pasti siapa dapat berapa, bila mana, bagaimana. Adanya rincian yang pasti ini menjadikan setiap muslim mesti tunduk dan patuh, serta rela dan menerima dengan apa yang diputuskan Tuhannya.
Berapapun bagian dirinya dari harta waris yang dibagi, mesti ia terima dengan penuh keridhaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 36, dengan tegas Allah menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Yang artinya, dan tidaklah patut bagi seorang mukmin laki-laki dan tidak pula bagi seorang mukmin perempuan bila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan. Ada pilihan lain bagi urusan mereka. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh ia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Lalu, apa solusi dari permasalahan tersebut? Maka tidak ada pilihan bagi seorang muslim dalam membagi harta warisan kecuali ia mesti menggunakan dan mengamalkan aturan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini bisa dipahami dari dua ayat yang menutup serangkaian ayat yang menjelaskan perihal warisan. Di dalam surat An-Nisa ayat 13 sampai 14, setelah menuturkan secara rinci perihal bagian masing-masing ahli waris, Allah menutupnya dengan memberikan janji dan ancaman. Ya, Allah menjanjikan kemuliaan bagi siapa saja yang mau menerima ketentuannya dalam membagi warisan. Mereka yang rela dengan pembagian Allah, sedikit atau banyak yang ia terima dari harta peninggalan kerabatnya, baginya Allah janjikan surga. Dan bagi siapa saja yang mengubah hukum Allah dengan tidak mau membagi warisan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya, dengan lebih memilih menggunakan hukum yang lain, maka Allah janjikan ancaman neraka baginya, karena ia tak rela dengan apa yang dibagikan oleh Allah baginya. Oke, jadi kesimpulan dari materi hari ini apa ya? Ada yang ingin menyampaikan? Iya, benar sekali. Berdasarkan materi ilmu mawaris yang telah kita bahas tadi, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, mawaris adalah ilmu tentang pembagian harta peninggalan setelah seseorang meninggal dunia. Selanjutnya, rukun waris itu ada 3. Yang pertama waris, yang kedua muwaris, dan yang ketiga maurus. Selanjutnya, seorang muslim itu dituntut menjalankan syariat Islam sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian halnya saat syariat Islam mengatur hal-hal yang terkait dengan pembagian harta waris. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan dengan keras siapapun yang melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkannya, termasuk aturan warisan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat ke-14. Kemudian beberapa hal yang harus ditunaikan terlebih dahulu oleh ahli waris sebelum harta warisan itu dibagikan adalah zakat, biaya penguburan, hutang mayat, dan wasiat mayat. Para ulama berpendapat bahwa
Mempelajari dan mengajarkan ilmu mawaris adalah fardu kifayah. Selanjutnya, tujuan ilmu mawaris yaitu memberikan pembelajaran bagi kaum muslimin agar bertanggung jawab dalam melaksanakan syariat Islam yang terkait dengan pembagian harta waris, memberikan solusi terbaik terhadap berbagai permasalahan seputar pembagian harta waris yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, dan menyelamatkan harta benda si mayit hingga tidak diambil orang-orang zalim yang tidak berhak menerimanya. Kemudian, sumber hukum ilmu mawaris itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam Al-Quran terdapat pada surat An-Nisa ayat 7 dan surat An-Nisa ayat 11 sampai 12. Dalam hadis, salah satunya terdapat pada hadis riwayat Ibnu Majah. Dan yang terakhir, ilmu mawaris itu mempunyai kedudukan yang sangat agung dalam Islam. Ia menjadi solusi efektif berbagai permasalahan umat terkait pembagian harta waris. Adapun keutamaan ilmu mawaris ini juga dapat dipahami dari ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan persoalan waris. Pada beberapa hadis yang telah disebutkan sebelumnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan umatnya untuk tidak melupakan ilmu mawaris. Karena apa? Karena ia merupakan bagian penting dalam agama. Oke, cukup itu yang dapat Ibu sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat ya. Ibu mohon maaf apabila ada perkataan atau perbuatan Ibu yang kurang berkenan di hati kalian semua. Tetap semangat belajar ya, dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.